Halo, teman-teman semua. Selamat datang kembali di kanal kami. Hari ini, kita akan menyelami sebuah kisah legendaris dari tanah Sumatera Utara, sebuah cerita yang melahirkan keindahan alam tiada tara. Danau Toba siapa sangka, di balik luasnya perairan biru dan megahnya Pulau Samosir, tersimpan sebuah narasi tentang cinta. Sebuah janji terlarang dan kutukan yang mengubah segalanya. Mari kita mulai perjalanan ini. Jauh di masa lampau, di sebuah desa yang subur di wilayah Sumatera Utara, hiduplah seorang petani muda bernama Toba. Ia adalah seorang pekerja keras yang hidup sebatang kara. Setiap hari, Toba pergi ke ladangnya atau memancing di sungai untuk memenuhi kebutuhannya. Suatu sore, saat Toba sedang memancing di sungai, kailnya terasa sangat berat. Dengan sekuat tenaga, ia menarik pancingnya dan terkejut bukan kepalang. Bukan ikan biasa yang ia dapatkan, melainkan seekor ikan mas yang sangat besar dan cantik. Sisiknya berkilau keemasan dan matanya memancarkan cahaya yang aneh, seolah-olah memiliki nyawa. Toba, yang merasa takjub sekaligus keheranan, membawa ikan mas itu pulang. Namun, saat ia meletakkan ikan itu di wadah, keajaiban terjadi. Ikan mas itu tiba-tiba berubah wujud menjadi seorang gadis jelita yang sangat cantik. Rambutnya panjang terurai, wajahnya anggun, dan senyumnya menawan hati. Toba benar-benar terpana. Ia tidak pernah melihat wanita secantik itu seumur hidupnya. Gadis itu kemudian memperkenalkan diri. "Aku adalah putri yang dikutuk menjadi ikan," katanya lembut, "dan engkau telah membebaskanku dari kutukan itu." Hati Toba langsung terpikat oleh kecantikan dan kelembutan gadis itu. Ia pun memberanikan diri untuk meminang sang gadis. Gadis itu menerima pinangan Toba, tetapi dengan satu syarat mutlak, "Aku mau menikah denganmu, Toba, tetapi ada satu hal yang harus kau janjikan padaku. Kau tidak boleh sekali-kali menceritakan kepada siapapun tentang asal-usulku yang sesungguhnya. Jika kau melanggar janji ini, maka malapetaka besar akan menimpa kita semua." Toba, yang dimabuk asmara, dengan tegas menyatakan kesediaannya dan berjanji akan menyimpan rahasia itu rapat-rapat. Mereka pun menikah dan hidup bahagia. Tak lama kemudian, kebahagiaan mereka semakin lengkap dengan lahirnya seorang putra yang diberi nama Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak yang lincah dan aktif. Namun, ia memiliki satu sifat yang cukup membuat Toba kewalahan. Ia sangat rakus. Setiap kali makan, Samosir selalu ingin porsi yang lebih banyak dari yang seharusnya. Ibunya selalu mengingatkannya, tapi Samosir tetap saja seperti itu. Pada suatu hari, Samosir diutus oleh ibunya untuk mengantarkan makanan ke ladang untuk Toba. Jarak ladang cukup jauh dan matahari bersinar terik. Di tengah perjalanan, rasa lapar Samosir memuncak. Ia tidak bisa menahan diri. Akhirnya, ia memutuskan untuk membuka bekal makanan ayahnya dan memakannya hingga habis tak bersisa. Sesampainya di ladang, Samosir menemui ayahnya dengan tangan kosong. Toba yang sudah sangat lapar dan kelelahan bertanya, "Mana makananku, nak?" Samosir dengan polosnya menjawab bahwa ia sudah memakan semua bekal itu karena lapar. Mendengar pengakuan putranya, amarah Toba memuncak. Rasa lelah, lapar, dan kekecewaan bercampur jadi satu. Tanpa sadar, ia mengeluarkan kata-kata yang melanggar sumpahnya. "Dasar kau anak ikan, tidak tahu diuntung," seru Toba penuh amarah. Samosir yang mendengar ucapan ayahnya sangat terkejut. Ia tidak mengerti mengapa ayahnya berbicara seperti itu. Dengan sedih dan bingung, Samosir berlari pulang ke rumah dan menceritakan apa yang dikatakan ayahnya kepada ibunya. Mendengar cerita putranya, wajah sang istri berubah pucat. Ia tahu, janji yang telah diucapkan Toba telah dilanggar. Rahasia asal-usulnya kini terbongkar. Dengan berat hati, ia memeluk Samosir dan berkata, "Anakku, ayahmu telah melanggar janjinya. Ini berarti kita tidak bisa lagi tinggal di sini." Tiba-tiba, langit menjadi gelap. Guntur menggelegar dahsyat dan kilat menyambar-nyambar. Hujan pun turun dengan sangat lebat, tak berhenti-henti. Air bah meluap dari segala arah,
membanjiri desa Toba. Tanah tempat mereka berpijak mulai runtuh dan tenggelam ke dalam bumi. Samosir dan ibunya dengan kekuatan gaib yang mereka miliki naik ke tempat yang lebih tinggi agar tidak ikut tenggelam. Sementara itu, Toba yang menyesali perbuatannya tidak dapat berbuat apa selain melihat desanya dan dirinya sendiri ditelan oleh air. Ia tenggelam bersama dengan semua yang ada di sekitarnya. Lama-kelamaan, genangan air itu semakin luas dan dalam, membentuk sebuah danau raksasa. Di tengah-tengah danau itu, muncullah sebuah daratan kecil yang kini dikenal sebagai Pulau Samosir, tempat di mana sang ibu dan anaknya selamat dari air bah. Sejak saat itu, danau raksasa itu dikenal dengan nama Danau Toba, diambil dari nama sang petani yang melanggar janjinya. Legenda ini bukan hanya sekadar cerita pengantar tidur, tetapi juga mengandung pelajaran berharga tentang pentingnya menepati janji, mengendalikan emosi, dan konsekuensi dari sebuah pelanggaran. Danau Toba kini menjadi salah satu destinasi wisata paling ikonik di Indonesia. Dengan keindahan alamnya yang memukau dan budaya Batak yang kaya di sekitarnya. Setiap sudut danau seolah menyimpan bisikan dari masa lalu, mengingatkan kita pada kisah cinta, kesetiaan, dan kutukan yang abadi. Terima kasih sudah menyimak, dan sampai jumpa di video berikutnya.